Pada tahun 1960-an, Indonesia berada di tengah ketegangan politik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Di tengah gejolak ini, lahirlah sebuah kebijakan militer ambisius yang dikenal dengan nama Dwi Kora atau Di Komando Rakyat. Pencetus Dwi Kora adalah Presiden Soekarno yang menanggapi ancaman serius terhadap kedaulatan Indonesia. Setelah berdirinya negara tetangga Malaysia pada tahun 1963, Soekarno memandangnya sebagai bentuk neokolonialisme yang didukung oleh kekuatan Barat, terutama Inggris. Dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi revolusi Indonesia. Ini adalah pertempuran untuk kemerdekaan, pertempuran untuk Indonesia yang utuh, tegas Soekarno. Dwi Kora bertujuan untuk menghancurkan proyeksi Federasi Malaysia dan memperkokoh persatuan dalam negeri. Dua instruksi utama dari Dwi Kora adalah mobilisasi besar-besaran rakyat dan tentara untuk menghadapi agresi luar negeri. Dalam implementasinya, Dwi Kora melibatkan operasi militer di perbatasan Kalimantan dan Malaysia. Pasukan Indonesia bergerak ke wilayah-wilayah yang dianggap penting untuk menghalangi kemajuan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai alat imperialisme Inggris. Namun, meski semangat juang tinggi, operasi Dwi Kora tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Di medan perang, Indonesia menghadapi banyak kesulitan. Dukungan internasional untuk Malaysia terus mengalir, sementara Indonesia semakin terisolasi di panggung dunia. Banyak negara mengutuk agresi Indonesia, sementara di dalam negeri kondisi ekonomi semakin memburuk. Tantangan domestik semakin berat. Ketegangan politik, kekurangan pangan, dan meningkatnya harga barang membuat rakyat menderita. Di balik semangat nasionalisme, Dwi Kora membawa dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pada tahun 1966, setelah kejatuhan Soekarno, Dwi Kora berakhir. Soeharto yang mengambil alih kekuasaan memulai babak baru dalam sejarah Indonesia. Kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis dan fokus pada pembangunan domestik menggantikan kebijakan agresif Dwi Kora. Namun, meski kebijakan Dwi Kora telah berakhir, semangat persatuan dan anti-imperialisme yang terkandung di dalamnya tetap menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia. Dwi Kora mengajarkan kita tentang keberanian, pengorbanan, dan pentingnya menjaga kedaulatan negara. Dwi Kora sebuah babak penting dalam perjalanan bangsa Indonesia yang akan selalu dikenang sebagai simbol tekad dan keberanian di tengah tantangan besar. Meski peperangan antara Indonesia dan Malaysia telah berakhir, sebagian pasukan dan pejuang yang terlibat dari konfrontasi ini dihabisi oleh militer Indonesia karena dituduh sebagai antek-komunis. Di sisi lain, politik dan kekuasaan terkadang melahirkan konflik, tragedi, dan peperangan. Peperangan yang selalu mengambil nyawa seseorang dan demi kepentingan segelintir elit yang tak lain sebuah peperangan yang sia-sia, bahkan menimbulkan balas dendam tiada henti untuk selamanya. Yang kami anti-i yaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran imperialis Inggris yang mendurhakai, meneradri menjala Tengku Abdullah Rahman Bumrah, antek daripada imperialis.